Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang, yaitu Intan Frisiantika, Endang Afriza, dan Sulastri Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hereditas dalam Pembelajaran dan Lingkungan dalam Pembelajaran. Berikut adalah materinya. Hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri dari satu generasi ke generasi lain dengan perantara plasma benih. Pada umumnya, ini berarti bahwa strukturlah dan bukan bentuk-bentuk tingkah laku yang diturunkan. Hereditas pada seorang individu adalah berupa spesifik genes dari orang tuanya, sedangkan pembawa ialah seluruh kemungkinan-kemungkinan atau kesanggupan atau potensi yang terdapat pada suatu individu dan yang selama masa perkembangannya benar-benar dapat diwujudkan atau dapat direalisasikan. Untuk menjelaskan bahwa tidak semua bawaan itu diperoleh dari keturunan, maka ada beberapa macam bawaan seseorang. Yang pertama yaitu pembawaan jenis. Ketika manusia dilahirkan, mereka telah memiliki pembawaan jenis, baik jenis kelamin, anggota badan, kepintaran, dan lainnya, sebagai ciri khas dari mereka sendiri. Yang kedua yaitu pembawaan ras. Pembawaan manusia juga dapat dibedakan melalui rasnya, seperti ras Sunda, ras Dayak, ras Jawa, dan masing-masing ras memiliki ciri khas tersendiri. Yang ketiga yaitu pembawaan jenis kelamin. Setiap manusia yang normal sejak lahir telah membawa pembawaan jenis kelamin masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Pada kedua jenis kelamin itu juga terdapat pula perbedaan sikap dan sifatnya terhadap dunia luar. Yang keempat yaitu pembawaan perseorangan. Individu juga membawa pembawaan diri sendiri. Meski sama ras, sama jenis, tapi masing-masing individu dengan individu yang lain memiliki perbedaan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu lingkungan dalam psikologi pendidikan atau environment. Serta mengatakan bahwa lingkungan adalah kondisi-kondisi dalam dunia ini dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia atau tingkah laku kita. Dapat dibagi menjadi 3 lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan alam atau lingkungan luar, yang kedua lingkungan dalam, yang ketiga lingkungan sosial masyarakat. Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan dan pendidikan yaitu bahwa pengaruh lingkungan luar yang ada di sekitar seperti hewan, air, tumbuhan yang dapat mempengaruhi tingkah laku kita. Sifat-sifat dan watak kita adalah hasil interaksi pembawaan dari lingkungan. Oleh karena itu, kepribadian dan pendidikan terbentuk karena hubungan kita pada lingkungan dan timbal balik yang diberikan lingkungan kepada kita. Peran lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Perilaku manusia dapat diklarifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, insting. Insting adalah aktivitas manusia yang tidak dapat dari belajar, melainkan dari kodratnya sendiri. Yang kedua yaitu habits. Habits adalah kebiasaan yang berulang-ulang. Yang ketiga, native behavior. Native behavior adalah tingkah laku manusia dan hereditasa atau bawaan. Yang keempat yaitu acquired behavior adalah tingkah laku yang didapat dari belajar. Lingkungan pendidik adalah lingkungan yang terdapat pada sebuah lingkungan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan. Terdapat 4 lingkungan, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan nilai, dan lingkungan intelektual. Keluarga adalah pendidikan yang paling utama pada peserta didik. Yang kedua, lingkungan sekolah untuk mengembangkan bakat dan kepintaran sang anak atau masyarakat. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat, mulai dari hal kecil berinteraksi dengan manusia dalam berpikir, bercakap, atau mengenal semua tingkah laku dan adat sehingga perkembangan manusia dipengaruhi orang lain atau masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pengaruh hereditas dan lingkungan dalam pendidik peserta didik. Pendidik adalah proses pemberian bekal kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat dengan mudah bergaul dengan masyarakat dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik. Berbicara tentang faktor hereditas bawaan dan lingkungan banyak menyimpan pertanyaan, semisal
beberapa besarnya pengaruh antara faktor bawaan dan lingkungan sehingga pendidikan manusia. Para ahli fisiologis pun banyak yang berbeda pendapat sehingga menimbulkan aliran-aliran yang akan dijabarkan sebagai berikut. 1. Aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata natus yang artinya lahir. Tokoh utama aliran ini adalah Schopenhauer, Plato, Descartes, Lomborus. Mereka berpendapat bahwa perkembangan manusia ini dipengaruhi oleh faktor bawaan yang dibawa sejak lahir. 2. Aliran empirisme. Menurut para ahli yang mengikuti aliran ini bertolak belakang dengan aliran nativisme. Yang ketiga, hukum konvergensi. William Stem, seorang ahli fisiologi dari Jerman, menyatakan bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh kedua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor bawaan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama, faktor keturunan. Keturunan pembawa atau heredity merupakan segala ciri, sifat, potensi, DNA, kemampuan dimiliki individu yang dibawa kedua orang tuanya. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan alam dan geografis di mana individu bertempat tinggal mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu. Yang ketiga, interaksi antara pembawa, lingkungan, dan kematangan. Pengaruh faktor pembawa dan lingkungan terhadap perkembangan dan perilaku individu besarnya relatif, tergantung pada aspek-aspek tertentu. Baiklah, itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih.